Halo Mang, balik lagi sama gua Guntur di channel Males Nonton Film. Di konten kali ini gua bakal nyeritain film yang berjudul Nosedive. Ya gitulah bacanya pokoknya. Tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Joe Wright. Nah, di film ini akan menceritakan apa jadinya dunia kalau misalnya manusia dinilai hanya dari rating gitu kan. Ya udah, nggak usah kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Film ini mengisahkan tentang kehidupan manusia di masa depan, di mana sosmed menjadi tolak ukur untuk kehidupan manusia. Manusia diberi rating dari bintang 1 sampai bintang 5. Dari lahir, manusia sudah dipasangkan chip di matanya untuk melihat rating satu sama lain. Dan rating itu adalah penilaian mutlak untuk para manusia sebagai dasar penilaian buat nyari kerja, untuk bergaul, untuk nyari pinjaman di bank gitu kan. Ya pokoknya untuk macam-macam lah. Jadi semakin tinggi ratingnya, semakin tinggi pula status sosialnya. Dan sebaliknya, semakin kecil ratingnya, ya lu bakal dijauhin sama orang gitu. Film lalu memperlihatkan seorang wanita bernama Leslie. Leslie adalah seorang wanita karir yang menjaga banget ratingnya dan terobsesi menaikkan rating. Saat ini rating dia adalah 4,2. Leslie memberitahu adiknya yang bernama Ryan kalau nanti siang ada orang yang mau survei rumahnya, karena mereka berdua udah sepakat buat ngejual rumah warisan ortu mereka. Setelah berhasil terjual, mereka bakal tinggal terpisah karena mereka udah sebel satu sama lain gitu. Si Leslie sebel lihat si Ryan kerjaannya main game terus, nggak mau kerja lagi. Sedangkan si Ryan sebel lihat si Leslie yang sangat mendewakan rating dan selalu berpura-pura hidup bahagia gitu, dan selalu berpura-pura hidup baik-baik aja gitu, padahal masalahnya banyak. Singkat cerita, Leslie pergi ke sebuah perumahan mewah. Leslie berencana membeli rumah di sana jika rumah ortunya udah laku terjual. Tapi sayangnya uang Leslie masih belum cukup. Kemudian sales perumahan pun bilang kalau rating Leslie bisa naik jadi 4,5. Dia akan memberikan diskon sebanyak 20%. Mendengar hal itu, Leslie pun senang karena dia yakin kalau dia bisa naikin rating dia jadi 4,5 dalam waktu singkat. Secara gitu kan, rating dia tuh sekarang 4,2. Dan dia selalu baik ke semua orang, jadi dia pikir mudah aja gitu buat naikin jadi rating 4,5. Kemudian Leslie menemui bosnya. Lalu Leslie menceritakan niatnya untuk membeli rumah dan meminta kepada bosnya buat ngasih surat jaminan ke sales kalau dia bakal naik jadi rating 4,5 dalam waktu singkat. Tapi si bosnya ragu, soalnya dari datanya si Leslie, teman-temannya itu ratingnya standar semua. Ya 4 ke bawah lah. Lalu bosnya menyarankan untuk mencari temen yang ratingnya 4,5 ke atas supaya rating si Leslie cepet naik gitu. Sungguh pertemanan yang sangat tulus. Keesokan harinya, si Leslie kepikiran terus omongan si bosnya. Lalu Leslie ingat kalau dia punya teman masa kecil yang bernama Naomi yang memiliki rating 4,8. Tapi sayangnya dia udah nggak pernah kontekan lagi semenjak si Naomi ini dapat teman-teman baru gitu yang ratingnya tinggi lah. Kemudian Leslie memfoto sebuah boneka yang mereka pernah buat berdua waktu masih kecil dulu dan langsung mempostingnya di sosmed untuk menarik perhatian Naomi. Dan rencana si Leslie pun berhasil. Naomi langsung memberi rating bintang 5. Malam harinya Naomi nelpon si Leslie. Naomi bilang begitu dia melihat foto boneka itu, dia langsung teringat masa kecilnya. Naomi juga memberitahu Leslie kalau dia akan menikah beberapa hari lagi. Dan Naomi pengen Leslie jadi pendamping pengantinnya di pernikahannya nanti. Leslie pun senang dan tentunya mau jadi pendamping. Dia berencana memberikan pidato dan membicarakan masa kecil mereka berdua supaya para tamu terharu dan memberikan rating tinggi pada Leslie. Besoknya Leslie menemui bosnya dan memberitahu daftar tamu undangan di pernikahan Naomi yang rata-rata memiliki rating di atas 4,5. Setelah bosnya melihat daftar itu, akhirnya bos si Leslie ini bersedia memberikan surat jaminan untuk si Leslie.
Lesti yang mendengar itu sangat bahagia karena selangkah lagi impiannya tinggal di rumah mewah akan terwujud. Singkat cerita, hari pernikahan Naomi pun tiba. Sebelum Lesti pergi ke acara pernikahan, dia berlatih pidato di depan Ryan. Ryan yang melihat itu sangat kesal karena si Lesti ini harus berpura-pura menangis dan berpura-pura jadi orang lain. Dan ya selalu berpura-pura bahagia lah. Ya karena si Lesti ini sangat mendewakan rating. Ryan cuma pengen Lesti itu hidup apa adanya gitu, nggak mau ngemis-ngemis rating pada orang lain. Tapi si Lesti ini udah sangat tergila-gila sama rating gitu kan. Dan cuman beranggapan kalau si Ryan ini syirik sama si Lesti, karena si Lesti udah punya rating yang lumayan tinggi. Kemudian dengan sambil marah-marah si Lesti pun pergi. Di dalam taksi, Lesti ngobrol ngalor ngidul dengan Naomi lewat PC dengan suara yang sangat keras dan membuat si supir taksi terganggu. Sesampainya di bandara, supir taksi memberikan Lesti rating jelek. Tapi Naomi nggak peduli karena yang memberikan rating supir taksi jadi nggak penting juga buat dia gitu, menurut dia ya. Jadi nggak bakalan berpengaruh banyak lah. Toh cuman supir taksi gitu. Di dalam bandara, salah satu staf bandara memberitahu kalau penerbangan Lesti dibatalkan karena terjadi kecelakaan. Mendengar hal itu, Lesti pun panik dan meminta dicarikan pesawat lain. Tapi karena si Lesti dapat rating jelek dari supir taksi, rating Lesti pun turun dan dilarang naik pesawat. Karena emosi, tanpa sadar Lesti memaki-maki ke staf bandara. Karena ada keributan, pihak keamanan bandara pun datang menegur Lesti dan menurunkan rating Lesti menjadi 3,1. Nah, hakan tah. Makanya jangan anggap remeh profesi orang, dan jangan anggap remeh status orang tentunya. Jadi kena buah si korma-korma kan lu. Oke lanjut. Tapi si Lesti gak gentar dan masih yakin kalau nanti para tamu undangan memberikan rating besar untuk Lesti. Kemudian Lesti pun memutuskan pergi menggunakan mobil. Tapi saat dia akan menyewa mobil, di tempat penyewaan mobil Lesti dilayani dengan buruk karena ratingnya kecil gitu. Lalu diberikan mobil yang jelek karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Lesti pun mau. Setelah sekian lama berjalan, mobil listrik Lesti pun lobet. Saat akan mengecas, ternyata semua colokan casannya nggak ada yang sama. Akhirnya Lesti pun memutuskan untuk mencari tumpangan. Setelah beberapa lama mencari tumpangan, akhirnya ada sebuah mobil truk yang mau memberi tumpangan. Mobil itu dikemudikan oleh nenek berrating 1,4. Di perjalanan si nenek menceritakan kalau dia dulu punya rating 4,6 dan dia selalu bersikap baik untuk mempertahankan ratingnya. Sampai suatu hari suaminya terkena kanker, tapi karena suaminya punya rating kecil, akhirnya tidak ada rumah sakit yang mau menerima dia. Kemudian si nenek marah-marah di rumah sakit dan mencaci maki semua orang yang ada di rumah sakit itu. Sejak saat itu dia udah gak peduli lagi sama rating dan memutuskan untuk jadi dirinya sendiri dan selalu jujur dengan perasaannya daripada harus berpura-pura bahagia dan sempurna di depan orang hanya untuk sebuah rating. Lalu si nenek menyarankan Lesti untuk jujur pada dirinya sendiri. Tapi Lesti nggak mau, dia lebih baik berpura-pura bahagia tapi mendapat fasilitas mewah daripada harus jujur tapi dapat fasilitas sederhana. Bangka warah ya budak teh, dikasih tahu jangan malah nolak. Singkat cerita, esok paginya Lesti berpisah dengan si nenek di pom bensin karena berbeda arah. Saat Lesti sedang di WC, tiba-tiba masuk dua orang cewek. Cewek itu sedang dalam perjalanan ke konser musik yang lokasinya tepat di samping gedung pernikahan Naomi. Mengetahui hal itu, Lesti pun mendekati salah satu cewek dan berbohong kalau dia juga mau datang ke konser itu, tapi sayangnya mobilnya mogok. Mendengar hal itu, si cewek kasihan dan mengajak Lesti pergi bersama teman-temannya yang lain. Di dalam perjalanan, Naomi menelpon Lesti dan melarang Lesti untuk datang ke pernikahannya karena sekarang Naomi tahu rating Lesti itu cuma 2,6. Naomi malu kalau sampai tamu undangan pada tahu kalau si Naomi punya teman dengan rating 2,6. Mendengar hal itu, Lesti pun sakit hati. Padahal si Lesti ini udah berjuang mati-matian buat datang ke pernikahannya si Naomi gitu kan.
Lesti pun bilang dia akan tetap datang apapun yang terjadi. Tapi sayangnya Naomi nggak peduli dan mematikan teleponnya. Ternyata semua percakapan Lesti dan Naomi pun didengar oleh semua orang yang ada di mobil itu. Setelah mereka tahu kalau si Lesti berbohong, akhirnya Lesti pun diturunkan dari mobil. Hakan tareting. Di tengah jalan Lesti pun mencoba mencari tumpangan, tapi sayangnya nggak ada yang mau ngasih tumpangan. Tiba-tiba Lesti melihat dua orang cowok yang lagi main ATP. Lesti mencoba meminjam ATP itu. Karena kasihan, akhirnya Lesti dipinjami ATP. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan panjang sampai badannya kotor dan makeupnya nggak karuan, akhirnya Lesti pun sampai di acara pernikahan Naomi. Kemudian Lesti diam-diam masuk dan langsung berpidato di depan para tamu undangan. Tapi bukannya menyampaikan pidato yang udah dipersiapkan sebelumnya, Naomi malah menyampaikan unek-uneknya dan mengungkapkan semua isi hatinya. Kemudian Lesti menceritakan kalau Lesti iri sama Naomi sedari kecil karena Naomi ini gadis populer dan cantik. Bahkan Lesti ini rela dibully dan rela jadi kacung gitu supaya bisa gabung sama gengnya si Naomi. Lesti juga nggak pernah marah walaupun pacarnya direbut Naomi berkali-kali. Lesti selalu bersabar dan selalu berharap menjadi wanita sepopuler Naomi. Tapi saat Naomi mendapatkan teman dengan rating yang tinggi, dia udah nggak mau lagi berteman dengan si Lesti. Lesti juga paham kenapa Naomi pengen Lesti jadi pendampingnya di pernikahan. Itu karena Naomi pengen ada orang yang menceritakan kebaikannya di hari pernikahannya. Saat sedang berpidato, Lesti kemudian ditangkap oleh pihak keamanan. Sebelum dibawa pergi, Lesti bilang walaupun dia disakiti berkali-kali oleh Naomi, dia akan tetap menganggap Naomi sebagai temannya. Dan pada akhirnya Lesti pun dibawa ke kantor polisi. Di akhir film, lensa di mata Lesti pun dilepas dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Lesti dapat melihat tanpa ada embel-embel rating. Lalu Lesti dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Lesti melihat seorang tahanan pria. Lalu Lesti memaki-maki tahanan itu tanpa alasan. Karena nggak terima, pria itu pun langsung memaki balik si Lesti. Dan akhirnya mereka berdua saling memaki untuk melepaskan semua unek-unek dan beban di hati mereka dengan jujur dan gak harus berpura-pura bahagia lagi. Lalu film pun rengse. Oke, segini aja konten gua kali ini. Ini premisnya menarik ya. Dan sebenarnya di zaman sekarang ini udah kejadian sih ya. Orang itu nilai orang pasti dari sosmednya dulu. Kalau sosmednya bagus pasti nilainya oh ini orang bagus nih gitu. Gak nunggu masa depan lah. Sekarang juga udah kejadian sebenarnya ya. Yaudah, segini aja konten gua kali ini. Jangan lupa subscribe dulu. Follow juga sosial media gua, linknya ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dan jangan lupa makan biar gak lemes. Dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you on the next video. Bye.